Ke-144. Rindu itu berat, kamu tidak akan kuat. Di malam harinya, Yasmin pergi ke dapur. Kali ini ia ingin membuat makan malam. Posisinya masih di rumah Abah, sebab dari tadi Ihsan belum menjemputnya. Mungkin laki-laki itu sudah pulang dari pasar, tapi ia pergi lagi ke masjid, dan berniat menjemput Yasmin nanti setelah sholat Isya. Malam ini Yasmin memasak ayam woku saja, sebab anak ini terkadang kurang mood untuk memasak. Jadi jika sedang seperti ini, ia hanya memasak satu menu saja. Masaknya sudah selesai, yang lainnya pun sudah pulang dari masjid, dan langsung memasuki dapur. Karena mereka tahu jika Yasmin ada di sini, pasti anak itu sudah menyajikan makan malam. Aba Aang, kangen, ucap Yasmin saat melihat Ihsan. Ia pun langsung berlari dan memeluk erat suaminya itu. Abang pasti capek kan? Nanti habis makan aku pijitin ya. Seketika Agil langsung menoleh. Entahlah, ini orang jelmaan apaan. Kadang lembut dan perhatian banget kayak bidadari surga. Tapi kadang kasar banget kayak mak lampir. Cibirnya. Yasmin menatap sinis Agil. Ia kesal karena Agil mulai nyinyir lagi. Gak usah mulai. Kau tegur Yasmin sinis. Sayang, peluknya nanti aja. Malu ada Abah sama Umi. Bisik Ihsan pelan, sebab ia merasa tidak enak pada yang lainnya. Habisnya abang perginya lama banget. Masa malam begini baru pulang? Protes Yasmin manja. Iya, maaf. Tapi kangen-kangenannya nanti lagi ya. Abang sudah lapar. Ya udah ayo kita makan. Yasmin melepaskan pelukannya dan mengajak Ihsan duduk. Tanpa diminta, Yasmin langsung mengambilkan makanan untuk suaminya. Hari ini Yasmin sedang di mode super perhatian dan super lembut. Mungkin karena seharian tidak bertemu suaminya. Tapi kadang tidak akan bertahan lama. Paling besok-besok, kembali lagi ke setelan pabrik. Seperti Yasmin yang manja, galak, dingin, barbar, dan banyak maunya. Gue tertawa. Selesai makan, Ihsan yang sudah ingin mengajak Yasmin pulang, ditahan oleh Umi Arfah. Mereka diminta untuk menginap saja di sini. Kenapa sini? Bocil nyebelin ini disuruh nginap. Dititipin sehari aja udah bikin kepalaku benjol. Tanya Agil melirik sinis Yasmin. Ia masih kesal dengan kejadian tadi siang. Seandainya Yasmin tidak hamil, mungkin akan di smackdown-nya. Ihsan mendelik. Ia baru ngeh jika dahi kakaknya itu benjol. Tapi ia tidak ingin bertanya. Takut Agil tantrum dan terjadi perang dunia lagi. Kamu lupa? Besok siang kita ada acara. Umi pingin minta bantuan Yasmin buat bikin kue-kuean. Soalnya cuma Yasmin yang bisa bikin kue. Sahut Umi Arfah, karena kue buatan Yasmin memang sangat enak, dan yang pastinya jadi hemat budget. Agil nyengir. Ia merubah raut wajahnya yang kesal, menjadi ramah. Iya Mi, ya udah kamu nginap di sini ya dek. Bujuk Agil. Padahal tadi ia seolah-olah ingin mengusir Yasmin. Aku pingin tidur di rumah aja. Tapi ngomong-ngomong acara apaan Mi? Tanya Yasmin penasaran. Karena ia belum diberitahu jika besok di rumah ini akan ada acara. Acara 4 bulanannya Elvira. Sahut Umi Arfah dengan senyuman lebar. Umi Arfah sangat bahagia. Karena sebentar lagi akan mendapatkan cucu. Yasmin menatap sinis Agil. Pantesan baik-baikin, minta aku nginap di sini. Ternyata Mas Agil membutuhkan tenagaku. Gila-gila gini, ternyata ada juga yang ingin memakai jasaku. Sindir Yasmin. Bukan gitu deh, kita kan saudara. Jadi harus saling membantu ya. Nanti bulan depan kamu juga bakalan 4 bulanan kan? Iya sih, tapi karena tadi Mas Agil sudah mau ngusir aku. Jadi aku mau melunjak dulu dikit. Wajah Yasmin sudah terlihat menyebalkan. Agil menatap Yasmin dengan alis yang menyatu. Maksudnya? Mau ngelunjak gimana lagi? Jangan aneh-aneh ya. Gak aneh Mas, cuma mau minta jajan doang. Jajan apaan? Ini. Yasmin memperlihatkan layar ponselnya pada Agil. Emangnya ada yang jual di sini? Tanya Agil. Mendesah panjang. Ada. Nih. Ada alamatnya kok. Kue apaan sih? Tanya Umi Arfah penasaran. Ini Mi, kue Bika Ambon. Sahut Agil. Mata Umi Arfah langsung berbinar.
Sebab ia sangat suka dengan kue satu itu. Karena rasanya yang unik. Umi juga mau. Ucap Umi Arfah antusias. Aku juga mau, Mas. Renyek Elvira. Agil garuk-garuk kepala. Kalau semuanya pada ngereok seperti ini, ia tidak mungkin bisa menolaknya lagi. Aduh, auto jebol nih kantong. Gumam Agil. Sebab harga kue itu per loyangnya cukup mahal. Ya udah, Mas. Beli aja beberapa. Nih aku tambahin uangnya. Ucap Ihsan, sambil menyerahkan 2 lembar uang berwarna merah. Ia memang tidak pernah perhitungan. Agil langsung menyambar uang itu, karena lumayan banget, buat nambal kantongnya yang mau jebol. Kamu mau ikutan beli gak? Tanyanya pada Ihsan. Gak ah, Mas. Aku capek. Pingin istirahat dulu. Ya udah aku yang beli sendiri. Pada mau rasa apa? Aku mau yang pandan. Teriak Yasmin. Umi mau yang original aja. Aku terserah aja, Mas. Ucap Elvira. Ia tidak cerewet seperti Yasmin. Meskipun malas-malasan, Agil terpaksa pergi membelinya. Beberapa saat kemudian, Agil sudah kembali dengan 4 box kue Bika Ambon. Nih, kuenya. Ucap Agil meletakkannya di meja. Semuanya langsung berebut menyambar kue itu. Padahal mereka baru saja habis makan. Karena kue itu memang sangat enak. Siapa saja pasti ngiler melihatnya. Di rumah Hanan, ia sedang memasak untuk makan malam. Laki-laki itu memang lebih menyukai masakan rumahan dibandingkan dengan membeli makan di luar. Ia ingin membuat sayur sop yang dicampur dengan ayam saja. Bumbunya pun hanya menggunakan bumbu racik. Karena di kulkas ada banyak bahan-bahan masakan. Karena Mila selalu menerapkan metode food prep. Saat memotong kentang, wortel, buncis, serta kol. Hanan kembali teringat dengan Mila. Ia terbayang saat ia mengajari Mila memotong sayuran di rumahnya waktu itu. Tanpa disadari bibirnya tersenyum tipis. Kok aku jadi ingat Mila ya? Sekarang dia lagi ngapain? Gumam Hanan, tidak sadar. Tangannya pun refleks. Merogoh saku celana dan mengeluarkan ponselnya. Aku telepon Mila aja kali ya. Buat nanyain kabarnya. Tanpa berpikir panjang, Hanan langsung menyalakan ponsel itu. Dan mencari kontak Mila. Kontak itu hanya ia save dengan nama Mila saja. Tidak ada nama yang spesial memang. Biasanya ia juga sangat jarang menghubungi kontak itu, meskipun ia sedang berada di luar. Sebab sebelumnya Hanan tidak pernah merindukan Mila seperti ini. Hanan menghubungi Mila langsung melalui video call. Sebab ia sangat ingin melihat wajah cantik Mila yang selama ini tidak pernah dipandanginya. Saat tombol panggilan itu ditekannya, Hanan menunggu beberapa saat, namun tulisan di layar itu tak kunjung berubah. Tulisannya masih sama, memanggil, dan tidak berubah menjadi berdering. Hati Hanan menjadi dilanda rasa gelisah. Bukan hanya rasa itu saja, namun juga ada rasa perih, sesak, dan bermacam-macam rasa yang ia rasakan. Tetapi tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Seperti kata Dilan, rindu itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja yang merasakannya. Meskipun rindu itu berat, Hanan masih keras kepala. Ia mematikan ponsel itu, kemudian meletakkannya di meja, lalu lanjut memasak. Mungkin handphone Mila sedang lowbat. Gumamnya. Nanti aku akan menghubunginya lagi. Beberapa saat kemudian, masakannya sudah matang. Hanan langsung makan. Namun sesekali ia melirik ke arah ponselnya. Ia seperti sedang menunggu panggilan dari seseorang. Mungkin laki-laki satu ini terlalu naif. Entah gengsinya yang besar, atau memang tidak mengerti dengan artinya rindu, sehingga ia masih berusaha santai. Dan belum berniat untuk menjemput Mila. Selesai makan dan membereskan dapur, Hanan masuk ke kamar. Karena ingin tidur, ia langsung menuju kasur dan meletakkan ponselnya di dekat bantal. Ia sama sekali tidak ingin membaca buku lagi seperti biasanya. Laki-laki itu memilih untuk tiduran, sambil memandangi fotonya dengan Mila. Ke-145, diacuhkan. Pagi harinya, Mila sudah selesai sholat subuh. Ia pergi ke dapur, karena ingin membantu membuat sarapan. Mbak Adibah, masak apa? Tanya Mila, karena melihat Adibah sedang memasak di dapur.
Adiba yang sedang asik menggoreng itu pun menoleh. Ini Mbak masak nasi goreng lagi. Sama telur ceplok mil. Kok, tiap pagi sarapannya nasi goreng mulu Mbak? Kamu tahu sendirilah, Masmu itu sukanya sarapan pakai nasi goreng. Sahut Adiba sambil terkekeh. Roti tawar ada gak sih? Mbak, aku pingin buat sandwich aja. Mila sudah merasa bosen, karena sudah beberapa hari di sini. Sarapannya selalu dengan nasi goreng. Ada di kulkas. Kamu bikin aja. Mila buru-buru berjalan menuju kulkas dan mencari bahan-bahan sandwich yang akan dibuatnya. Ia mengambil roti tawar, telur, tomat, timun, selada, keju slice, daging asap, dan juga mayones. Mila membuat beberapa sandwich, sekalian untuk yang lainnya. Saat sandwich itu sudah siap, Mila meletakkannya di meja makan. Nasi goreng buatan Adiba juga sudah matang, dan yang lainnya sudah duduk di sana untuk sarapan. Baru saja Mila ingin memakan sandwichnya. Ia teringat pada Hanan. Bang Hanan udah sarapan gak ya? Kira-kira dia sarapan pakai apa? Gumam Mila dalam hati. Deh, kok ngelamun aja? Mikirin apaan sih? Tanya Fathir sembari menepuk bahu Mila. Mila terkesiap dan salah tingkah. Gak apa-apa mas. Sahut Mila gelagapan. Pasti mikirin Hanan kan? Tembak Fathir. Ia dapat mengetahui isi hati adiknya itu. Sebenarnya Fathir tidak tega, namun ia lebih tidak tega jika melihat Mila berjuang sendiri dalam rumah tangganya. Ia ingin Hanan juga memperjuangkan adiknya. Mila hanya menjawabnya dengan anggukan. Matanya pun sudah mulai berkaca-kaca lagi. Dek, kamu harus kuat, Mas tahu, rindu itu berat. Mas dulu juga pernah berada di posisi kamu. Tapi kamu harus tahu, lebih baik sakit melepaskan, daripada harus sakit seumur hidup, karena mempertahankan orang yang salah. Ucap Fathir sambil mengelus bahu Mila. Mila berusaha menghapus air matanya, lalu menatap Fathir. Aku yakin, Bang Hanan adalah suami yang tepat untukku mas. Lirihnya. Kita lihat saja nanti ya deh. Kalau dia suami yang memang ditakdirkan untuk kamu, dia pasti akan menjemput kamu. Tapi jika kenyataan tidak sesuai dengan harapan, Mas harap kamu bisa menerimanya dengan lapang dada. Insya Allah mas. Oh iya, daripada kamu di rumah aja gak ada kerjaan, kamu mau ikut mas ke restoran gak? Kamu bisa bantu-bantu di dapur. Nanti mas taruh kamu di posisi cook helper. Biar bisa sekalian belajar masak dan mengisi waktu luang kamu. Tawar Fathir. Fathir adalah seorang pengusaha. Ia memiliki restoran yang cukup besar. Dan memiliki beberapa usaha lainnya, seperti toko pakaian. Tapi toko pakaiannya berada di mall. Mau mas? Gak usah digaji juga aku mau. Yang penting aku bisa belajar masak. Sahut Mila antusias. Ya udah, nanti habis sarapan kamu langsung siap-siap ya. Kamu perginya sama mas. Mila buru-buru menyelesaikan makannya. Setelahnya ia langsung mandi dan bersiap-siap. Udah siap Mil? Tanya Fathir, yang sedari tadi sudah menunggu adiknya. Udah dong mas. Ayo kita pergi. Mila buru-buru menarik tangannya menuju garasi. Adiba dan Budini geleng-geleng kepala, melihat tingkah Mila. Hari ini anak itu benar-benar terlihat sangat ceria. Bahkan seperti tidak ada kesedihan lagi di wajahnya. Beberapa saat kemudian, Mila dan Fathir sudah tiba di restorannya, mereka pun langsung masuk ke dalam. Kamu ikut ke ruangan mas dulu ya deh. Ucap Fathir sambil berjalan. Mila mengikuti langkah sang kakak. Ia merasa asing dengan restoran ini. Sebab Mila memang jarang ke tempat ini. Biasanya mereka berkumpul di sini saat ada acara keluarga saja. Fathir mengajak Mila masuk ke sebuah ruangan yang ada di sana. Ruangan itu cukup luas dan nyaman. Ada sofa, ada meja kerjanya juga. Persis seperti di kantor, mungkin itu ruangan untuk manajernya. Duduk Mil. Fathir mengajak Mila duduk di sofa. Ada apa sih mas? Aku mau diinterview. Tanya Mila dengan wajah bingungnya. Hahaha. Fathir tergelak. Enggak deh, ini mas cuma mau balikin handphone kamu aja. Fathir menyerahkan benda pipi itu ke tangan Mila. Kenapa dibalikin mas? Katanya aku gak boleh pegang handphone lagi. Boleh kok.
Tapi Mas mau kasih saran sama kamu. Sebaiknya kamu jangan hubungi Hanan dulu ya. Kalau dia nelpon atau chat, juga jangan kamu balas. Mila mendelik dan menatap tajam sang kakak. Kok gitu Mas? Aku rindu berat sama Bang Hanan. Renyeknya. Dek, kamu pinginkan kembali lagi sama Hanan? Kamu pingin dijemputkan sama dia? Tanya Fathir serius. Seraya menatap mata Mila, yang terlihat kesal padanya. Mila mengangguk cepat. Pingin banget Mas. Nah, makanya, kalau kamu pingin cepat dijemput sama Hanan, kamu cuekin aja dia. Jangan pernah merespon chat atau panggilannya. Apalagi kalau kamu tahu, dia merindukan kamu. Kamu biarkan saja Mil. Mas yakin dia pasti akan segera menjemput kamu. Mas yakin? Tanya Mila ragu. Ia tidak berpengalaman dalam percintaan. Sebab Hanan adalah cinta pertamanya. Dan selama ini Mila sangat agresif. Mungkin itu membuat Hanan terlalu percaya diri. Jika Mila tidak akan pernah meninggalkannya, dan tidak akan sanggup hidup tanpanya. Makanya Fathir memberikan saran ini pada Mila. Agar Hanan dapat merasakan beratnya menahan rindu, dan sakitnya diacuhkan. Yakin? Dek, karena rindu itu berat. Mas yakin, Hanan tidak akan kuat, jika kamu yang selalu ada, dan sangat agresif ini. Mengacuhkannya. Dia pasti merasakan ada yang hilang di dalam hidupnya Mil. Tapi aku gak tega Mas. Aku sayang sekali sama Bang Hanan. Kamu harus tega Mil. Agar kamu bisa tahu seberapa berartinya kamu dalam hidupnya. Tapi kasihan Mas. Aku juga pingin tahu keadaannya sekarang. Renyek Mila lagi. Anak satu ini sudah rindu berat pada suaminya. Rasanya Mila ingin segera menghubungi Hanan dan menanyakan kabarnya. Mila mencoba menyalakan ponselnya. Setelah ponselnya menyala, ting, ting, ting. Ada beberapa notifikasi yang masuk. Ia langsung membuka aplikasi chat. Ternyata di sana ada pesan dari Yasmin dan Cindy yang menanyakan kabarnya. Mila segera membalas pesan itu, dan beberapa saat kemudian teleponnya berdering. Mila buru-buru ingin menjawab panggilan itu. Tapi seketika matanya membulat sempurna, karena melihat nama kontak yang tertulis di sana. Disertai dengan foto seorang laki-laki tampan. Siapa lagi kalau bukan pangeran dinginnya? Mas, Bang Hanan video call. Ucap Mila antusias. Rasanya ia ingin melompat hingga ke langit. Jangan diangkat deh. Sahut Fathir santai. Tapi Maas, aku gak kuat. Renyek Mila memelas. Ini demi kebaikan kamu deh. Dengan nafas berat, Mila meletakkan kembali ponsel itu di meja. Walaupun hatinya terasa berat dan sesak. Karena harus mengacuhkan panggilan dari suami yang sangat dirindukannya. Bang Hanan kenapa video call ya Mas? Biasanya dia gak pernah seperti ini. Gumam Mila merasa heran. Tapi ia juga merasa khawatir. Ia khawatir jika Hanan sedang tidak baik-baik saja. Paling dia kangen sama kamu. Ah, masa sih? Tepis Mila. Karena ia merasa itu sangat tidak mungkin. Sebab selama ini, laki-laki itu sangat jarang memandangi wajahnya. Biasanya Hanan hanya menatapnya sekilas-sekilas saja. Panggilan video call itu sudah berakhir. Hanya selang beberapa detik. Masuk sebuah pesan. Mila pun segera menyambar benda pipi itu. Teriak Mila saat membaca isi chat itu. Fathir terkesiap dan menatap heran adiknya. Kenapa Mil? Ini Mas, Bang Hanan kirim pesan. Katanya dia pingin tahu kabarku. Mil, baru ditanyain gitu aja udah heboh banget. Gumam Fathir sambil geleng-geleng kepala. Aku senang banget Mas. Ternyata Bang Hanan memikirkan aku. Iya. Tapi kamu cuekin aja ya. Biarkan Hanan berjuang untuk mencari tahu kabarmu, lewat cara lain. Iya Mas. Tapi aku beneran gak tega. Hati Mila sangat sesak. Karena mengacuhkan orang yang kita cintai itu, tidak mudah. Tapi ia terpaksa melakukannya. Agar Hanan mau berusaha lebih dari ini. Untuk mencari tahu kabar istrinya.